Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 587. Itu adalah awal musim dingin. Langit dingin, dan tanah membeku. Larut malam, Suyi bertanya, "Penyu kecil, bagaimana kamu menjelaskannya pada Gekian?" Roh primordial Suanning yang tidak jelas berkata dengan hormat, "Tuan, saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa saya harus pergi sebentar." Suyi mengangguk, lalu melambaikan lengan bajunya. Sebuah kotak perunggu melayang keluar. Dia membuka tutupnya, memperlihatkan rahim iblis yang tersegel di dalamnya. "Apakah kamu masih ingat mantra pemurnian spiritual penenang jiwa yang aku ajarkan padamu?" tanya Suyi. Suanning berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya ingat." Suyi berkata dengan santai, "Baiklah. Masuki rahim iblis dan gunakan seni rahasia itu untuk menekan makhluk hidup di dalamnya. Jika menolak, Anda bisa membunuhnya." "Iya Pak." Suanning mengabur menjadi seberkas cahaya dan menembak ke rahim iblis. Bang bang bang. Kotak perunggu itu bergetar hebat saat makhluk hidup di dalam rahim iblis berjuang keras. Cahaya berkabut beredar di sekitarnya. Suyi meletakkan tangannya di belakang dan menyaksikan dengan tenang saat semua ini terjadi. Tak lama setelah itu, jeritan sengsara terpancar dari dalam rahim iblis. "Suyi, Istana Netherworld Deathbringer tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Saat suara ini bergema di udara, rahim iblis yang gemetar dan meronta-ronta tiba-tiba menjadi tenang. "Tuan, saya sudah berhasil mentransmisikan Suanning. 1 tahun. Saya jamin bahwa dalam 1 tahun memasuki rahim iblis, Anda akan dapat membangun kembali tubuh Anda dan memulai perjalanan kultivasi yang benar-benar baru," kata Suyi. "Tuan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Suanning berkata dengan penuh terima kasih. Suyi tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya membentuk segel. Cah, cah. Garis-garis cahaya jernih melesat maju dan diringkas menjadi dekrit yang misterius dan dapat diinstruksikan. Perlahan-lahan menutupi permukaan rahim iblis. Seluruh rahim iblis berkelebat, hampir seperti bernapas, lalu menyusut dengan cepat di depan matanya. Dekrit penyegel asal. Ini adalah metode tak tertandingi untuk menyegel rahim iblis. Pada akhirnya, seluruh rahim iblis menyusut seukuran kacang lebar, dan Suyi membuka mulutnya dan menelannya. Itu memasuki istana asalnya, dan diselimuti cahaya biru benih azure. Setelah menyelesaikan proses ini, Suyi mengembuskan napas panjang dari udara keruh. Dia baru saja akan duduk dan bermeditasi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya hari ini, ketika dia meninggalkan Gunung Heaven Bristle, dia menyuruh Wang Jiu untuk mengirim Yuan Heng dan Bai Wenxing kembali ke Azure Cloud Court. Mereka tinggal di istana saat dia pergi. Namun, bahkan setelah sekian lama, mereka masih belum kembali. Wang Jiu terkadang bisa sedikit tidak bisa diandalkan. Suyi menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Dia baru saja mulai bermeditasi. 9 kota Tripod adalah wilayah keluarga kekaisaran. Dengan Kaisar Xia mengawasi mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sementara itu, di Gunung Heaven Bristle, di dalam salah satu aula, Penatua Suyi, "Kemana Yang Mulia pergi?" Wang Jiu mengerutkan alisnya. Setelah kembali dari Pulau Abadi Sumeru, dia langsung pergi untuk menyambut Kaisar Xia, hanya untuk diberitahu bahwa Kaisar telah pergi setengah bulan yang lalu. Dia sedang mengembara, dan dia belum kembali. Penatua Sui Tianqi, yang biasanya bekerja di sisi Kaisar Xia, menggelengkan kepalanya. Ketika dia pergi, Yang Mulia hanya mengatakan bahwa dia sedang mencari bahan ilahi tertentu yang diperlukan untuk memperbaiki formasi penghalang penindasan 9 tripod. Bagaimana saya bisa tahu kemana dia pergi? Alis Wang Jiu berkerut lebih dalam. Dia sudah pergi selama setengah bulan. Benar-benar tidak ada berita tentang dia sama sekali. Sui Tianqi menggelengkan kepalanya sekali lagi. Ketika dia melihat ini, Wang Jiu merasa sedikit panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Bajingan Suyi itu menyebabkan bencana yang sangat besar. Bagaimana jika musuh-musuhnya datang mencarinya saat Yang Mulia sedang pergi? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sui Tianqi berkata dengan muram, "Sebelum Yang Mulia pergi, dia mempercayakan tetua ketiga klan kekaisaran, Raja Matahari, untuk mengelola urusan kekaisaran saat dia tidak ada. Saya curiga Raja Matahari sudah lama mengetahui apa yang terjadi, dan tidak mungkin dia tetap tidak terlibat." Raja Surya. Wang Jiu tenggelam dalam pikirannya. Raja Matahari, Xia Linyuan. Dia adalah tetua ketiga dari keluarga kekaisaran Xia besar, serta Raja Matahari yang terkenal. Dia adalah sosok yang sudah lama mapan dan bergengsi. "Ayo pergi. Mari kita temui Solar King dan lihat bagaimana dia berencana untuk menyelesaikan ini." Wang Jiu bangkit dan baru saja akan pergi ketika dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa mendekat dari ujung aula. Segera setelah itu, seorang penjaga berpakaian hitam memasuki aula dan membungkuk dengan hikmat.
Pelayan yang rendah hati ini adalah Ding Xiliu. Salam, Yang Mulia. Ding Xiliu. Wang Jiu tertegun. Apa yang kamu lakukan di sini larut malam begini? Penjaga itu berlutut di lantai, tampak malu. Yang Mulia, sebelumnya, Anda memerintahkan saya untuk secara pribadi menemui Yuan Heng dan Bai Wenxing ke pengadilan Azure Cloud. Sayangnya, saya tidak kompeten, dan saya tidak dapat melaksanakan perintah Anda. Tatapan Wang Jiu terfokus. Apa maksudmu? Ding Xiliu menunduk, tidak berani menatap tatapan Wang Jiu. Saya pergi untuk menerima Yuan Heng dan Bai Wenxing, tetapi bawahan Raja Matahari tiba satu langkah lebih awal dan mengundang tamu kami untuk pergi bersama mereka. Mereka bilang mereka diundang ke jamuan makan. Pelayan yang rendah hati ini menunggu di tempat mereka. Saya berencana untuk melihat mereka ke Azure Cloud Court ketika mereka kembali dari perayaan. Terlepas dari semua harapan, meski menunggu selama ini, keduanya belum kembali. Ketika saya pergi menemui Raja Surya dan menanyakan perincian lebih lanjut, saya diberitahu bahwa dia telah memilih untuk menjaga Yuan Heng dan Bai Wenxing bersamanya untuk sementara waktu. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Wang Jiu berubah tidak menentu, dan alisnya berkerut. Mengapa Raja Matahari membawa Yuan Heng dan Bai Wenxing pergi dengan kedok mengundang mereka ke jamuan makan? Sui Tianqi juga merasakan ada sesuatu yang salah. Raja Surya sama sekali tidak mengenal mereka, namun tiba-tiba dia membawa mereka berdua pergi. Pasti ada yang mencurigakan di sini. Ayo kita pergi menemui Solar King. Wang Jiu menarik napas dalam-dalam, menekan firasatnya, dan segera membuat keputusan. Sui Tianqi mengangguk. Mount Heaven Bristle, aula berkilauan yang diterangi lampu yang dihiasi batu giok dan emas. Pesta mewah baru saja berakhir, dan para tamu keluar satu persatu. Tuan rumah, Raja Matahari, Xia Linyuan, duduk sendirian di kursi paling tengah, merenung dalam diam. Meskipun usianya, dia sehat dan sehat. Bahkan hanya duduk di sana, dia memancarkan momentum yang mengesankan. Yang Mulia, Penatua Wang Jiu dan Sui Tianqi meminta audiensi, seseorang melaporkan dengan hormat dari luar aula. Xia Linyuan mengerutkan alisnya, berpikir sejenak, lalu berkata, biarkan mereka masuk. Tak lama kemudian, baik Wang Jiu dan Sui Tianqi berjalan masuk dan membungkuk memberi salam. Ekspresi Xia Linyuan sangat serius. Apakah kamu di sini larut malam karena Sui? Wang Jiu dan Sui Tianqi saling memandang, lalu mengangguk. Xia Linyuan menghela nafas panjang. Ini adalah masalah yang sangat pelik dan menyusahkan. Jika kita menanganinya dengan tidak tepat, kita akan membawa malapetaka tak terduga ke atas keluarga kekaisaran. Sebelum Wang Jiu dan Sui Tianqi dapat menjawab, Xia Linyuan berkata, apakah Anda tahu siapa yang saya undang ke perjamuan malam ini? Wang Jiu dan Sui Tianqi menggelengkan kepala. Ekspresi mendung muncul di wajah Xia Linyuan. Para tamu berasal dari berbagai faksi kuno, keluarga Huan, Istana Netherworld Deathbringer, Gunung Tianji Dao, Sekte Matahari Terbakar. Dia mendaftarkan lebih dari 10 faksi kuno dalam satu nafas. Kemudian, dia menatap Wang Jiu dan Sui Tianqi. Mereka juga ada di sini karena masalah yang disebabkan Sui. Ekspresi Wang Jiu dan Sui Tianqi berubah. Ekspedisi ke Pulau Abadi Sumeru baru saja berakhir, tetapi berbagai faksi kuno telah datang mengetuk pintu mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kematian Huan Shaoyou dan yang lainnya telah memicu kemarahan mereka. Tetua ketiga, beranikah aku bertanya apakah mereka datang ke sini untuk bergabung melawan Sui? Wang Jiu bertanya dengan serius. Tidak, Xia Linyuan menggelengkan kepalanya. Mereka datang untuk membahas sikap keluarga kekaisaran. Atau bisa dibilang, mereka datang untuk meminta kita mengambil keputusan. Entah kita berhenti melindungi Sui dan tetap tidak terlibat, atau faksi kuno akan melihat kita dan Sui sebagai musuh mereka. Hati Wang Jiu dan Sui Tianqi diam-diam tenggelam. Sui Tianqi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda menjawab, tetua ketiga? Xia Linyuan berkata dengan tenang, saya sangat sadar bahwa Anda dan Yang Mulia sangat mementingkan bocah itu, tetapi ini berbeda. Ini cukup parah untuk mempengaruhi keselamatan seluruh klan kekaisaran. Yang Mulia tidak hadir, jadi bahkan sulit bagi saya untuk mencapai keputusan yang jelas. Dia berhenti di sini, ekspresinya tiba-tiba serius. Malam ini, saya berencana untuk memanggil setiap anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran untuk membahas masalah ini. Dalam 3 hari, kami akan memberikan jawaban yang jelas kepada faksi kuno. 3 hari, hati Wang Jiu dan Sui Tianqi mengepal, dan untuk sesaat, mereka berhenti bernapas. Aku harap kalian berdua akan mengerti. Ini adalah insiden yang cukup besar untuk membahayakan seluruh keluarga kekaisaran, kita benar-benar tidak dapat membiarkan emosi kita memengaruhi keputusan kita. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan kebaikan keluarga kekaisaran secara keseluruhan. Xia Linyuan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Jiu dan Sui Tianqi. Apa yang kalian berdua pikirkan? Setelah hening sejenak, Wang Jiu berkata, tetua ketiga, masalah ini tentu saja membutuhkan kehati-hatian, tetapi jika kita bertindak melawan kepentingan Sui, akan sulit untuk melapor kepada Yang Mulia ketika dia kembali.
Xia Linyun mengerutkan kening, lalu berkata dengan dingin, menggelikan. Dia mungkin jenius yang langka dan tiada taraf, tapi Sui hanyalah satu orang. Kita harus memprioritaskan keamanan dan keuntungan keluarga kekaisaran secara keseluruhan. Jika Yang Mulia ada di sini, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Xia Linyuan berhenti, nadanya tenang dan acuh tak acuh. Atau apakah kamu mengatakan bahwa seluruh keluarga kekaisaran harus terseret ke dalam kekacauan ini semua demi Sui? Apakah itu yang kamu inginkan, Wang Jiu? Ekspresi Wang Jiu berubah drastis. Aku tidak akan berani. Saya lelah. Kamu harus kembali, kata Xia Linyuan dengan lambaian. Dia jelas mengusir mereka. Wang Jiu menghela nafas pada dirinya sendiri. Dengan lantang, dia berkata, Tetua ketiga, sebelum saya pergi, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Katakan, kata Xia Linyuan tanpa ekspresi. Wang Jiu mendongak dan menatap matanya, lalu berkata dengan muram, karena kamu belum mengambil keputusan, mengapa menahan Yuan Heng dan Bai Wenxing? Xia Linyuan mengerutkan kening. Sepertinya pertanyaan Wang Jiu membuatnya sedikit tidak nyaman. Kemudian, dia berkata dengan dingin, malam ini, saya mengundang para ahli dari berbagai faksi kuno. Saya setuju bahwa, sebelum membuat keputusan, keluarga kekaisaran tidak akan membiarkan Su Yi meninggalkan Nine Tripod City tanpa izin. Jadi, saya membuat beberapa persiapan, seperti menahan keduanya untuk sementara. Yakinlah, saya meremehkan merugikan dua tokoh sepele seperti itu. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengirim mereka dalam perjalanan. Mata Wang Jiu melebar dengan campuran kecemasan dan kemarahan. Hati Sui Tianqi tenggelam. Keduanya menyadari bahwa ini akan menjadi masalah. First Immortal of the Sword, Chapter 588. Setelah meninggalkan kediaman Raja Matahari, Wang Jiu dan Sui Tianqi sama-sama bersemangat. Jika Yang Mulia hadir, tidak mungkin dia membiarkan Raja Matahari bertindak begitu keterlaluan. Geram Wang Jiu, tatapan Sui Tianqi dingin dan tenang. Mengingat parahnya situasi, saya tidak bisa menyalahkan Raja Matahari karena mengutamakan kesejahteraan keluarga kekaisaran. Satu-satunya kesalahannya adalah menahan Yuan Heng dan Bai Wenxing. Hati Wang Jiu mengepal, dan ekspresinya berubah. Jika Sui mengetahui tentang ini, mengingat wataknya yang tak kenal takut, aku khawatir dia akan mengambil pedangnya dan membunuhnya di Gunung Heaven Risel. Sui Tianqi terdiam. Keduanya sudah lama menyaksikan metode Sui, dan mereka mengerti orang seperti apa dia. Dia mungkin terlihat tenang dan sederhana, tetapi dalam tulang, dia sangat bangga dan sama sekali tidak takut. Seberapa kuat keluarga Hu, mereka cukup kuat bahkan klan kekaisaran harus berhati-hati terhadap mereka. Namun, Sui sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sejak memasuki Nine Tripod City, Sui terus membunuh Huo Tiandu dari Cloudski Divine Palace, Elder Lei Feng dan Ting He dari Qinyi Dao Sect, dan Elder Zhou Fengzi dari Fulcrum of Heaven Sword Sect. Itu sudah menjadi bukti keberaniannya. Mereka yang dia bunuh semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika Sui takut akan konsekuensinya, bagaimana dia bisa membunuh 10 monster lebih dari zaman kuno di Pulau Abadi Sumeru? Mengingat keadaannya, jika Sui mengetahui bahwa Raja Surya keluarga kekaisaran telah menahan Yuan Heng dan Bai Wenxing demi 10 ortodoksi kuno yang telah dia sakiti, bagaimana mungkin dia tetap tidak tergerak? Membunuh jalannya ke Gunung Heaven Bristle. Kelopak mata Sui Tianqi berkedut. Mengingat watak Sui, jika mereka memprovokasi dia mungkin akan melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin kita bisa merahasiakan ini. Kita harus memutuskan bagaimana kita akan menangani ini, dan dengan cepat, kata Wang Jiu dengan cemas. Ketika Sui meninggalkan Gunung Heaven Bristle hari ini, dia meminta agar Wang Jiu mengirim Yuan Heng dan Bai Wenxing kembali ke Azure Cloud Court. Ini berarti bahwa bahkan jika dia tidak memberitahu Sui apa yang telah terjadi, seiring berjalannya waktu, Sui akan merasakan ada sesuatu yang salah. Aku akan pergi mencari sang putri, kata Sui Tianqi. Matanya berkilat. Setengah bulan yang lalu, ketika Yang Mulia pergi, dia mengunjunginya secara khusus. Selain itu, statusnya luar biasa, semua orang tahu dia sangat menyayanginya. Jika dia muncul, dia mungkin bisa meyakinkan Solar King untuk tidak melakukan hal bodoh. Kalau begitu ayo cepat, kata Wang Jiu. Dia sudah dalam perjalanan. Puncak Gunung Heaven Bristle, sebuah pavilion yang sederhana dan elegan. Ketika dia mengetahui mengapa Wang Jiu dan Sui Tianqi datang, mata Xia Qingyuan yang cerah dan hidup melebar. Beraninya tetua ketiga begitu kurang ajar. Yang Mulia, ini bukan waktunya untuk marah, Wang Jiu buru-buru mencoba menenangkannya. Pertama-tama kita harus mempertimbangkan bagaimana kita akan menangani ini, kita benar-benar tidak bisa membiarkan rekan Daois Su salah paham. Sui Tianqi tidak bisa membantu tetapi menyela, Yang Mulia, ketika Yang Mulia pergi, apakah dia memberi Anda instruksi tambahan? Xia Qingyuan sempat tercengang, dan dia menghindari pertanyaan itu sepenuhnya. Bukankah Penatua ketiga mengatakan bahwa dia akan memanggil petinggi keluarga untuk membahas ini malam ini? Saya akan pergi ke sana dulu dan melihat-lihat. Saat dia berbicara, dia bangkit dan hendak pergi.
Wang Jiu buru-buru memanggil, Yang Mulia, Su Yi. Saya akan mengunjunginya secara pribadi untuk membicarakan hal ini. Saya benar-benar tidak akan membiarkan dia melakukan hal bodoh, kata Xia Qingyuan dengan lambaian santai. Dia tidak terlalu menoleh untuk melihat mereka. Tak lama kemudian, sosok anggun wanita muda itu menghilang dari pandangan. Wang Jiu dan Sui Tianqi saling memandang. Mereka tidak bisa membantu tetapi meringis. Saya tidak yakin apakah kami benar melibatkan Yang Mulia atau tidak. Jika Yang Mulia mengetahuinya, saya khawatir dia akan menegur kami karena ketidakmampuan kami, kata Wang Jiu dengan sedih. Menurutku, menyuruhnya pergi menemui Su Yi adalah pilihan yang cukup baik, kata Sui Tianqi. Jangan lupa, ada ikatan yang luar biasa di antara mereka. Mereka menjalin persahabatan yang mendalam sejak lama, di Zhou Agung. Wang Jiu tertegun. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali pertemuan Dharma Teras Anggrek ketika, tepat di depan hidung Kaisar dan tanpa keberatan sama sekali, sang putri duduk tepat di samping Su Yi. Keduanya telah berbicara, dan dia bahkan menuangkan anggurnya, gerakan yang sangat intim. Istana Kekaisaran. Saat itu larut malam, tetapi interior istana megah diterangi cahaya lampu. Kursi tengah yang ditinggikan adalah milik Kaisar Xia. Tidak ada yang berani menempatinya, bahkan penatua ketiga Xia Linyuan. Sebaliknya, dia duduk dengan santai tepat di bawah tahta pusat. Namun, ketika dia menatap anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran yang duduk di hadapannya, Xia Linyuan merasakan kepuasan yang tak tertahankan. Kekuasaan dan otoritas ada dalam genggamannya, dan dia sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu di bawah langit. Berapa banyak, bahkan di antara para pembudidaya, yang tidak tergila-gila. Ketika dia melihat bahwa Grand Elder Xia Changhong sekarang hanya bisa duduk di bawahnya, Xia Linyuan hanya bisa menghela nafas. Ini otoritas. Namun, tak lama kemudian, dia mengerutkan alisnya. Aula istana kacau balau, dan pertengkaran terus berlanjut tanpa henti. Anggota keluarga kekaisaran yang berpengaruh dibagi menjadi 3 kubu yang jelas. Salah satunya dipimpin oleh Grand Elder Xia Changhong. Mereka percaya bahwa keluarga kekaisaran harus menghormati kehendak kaisar dan terus melindungi Su Yi. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak dapat memberikan konsesi apapun kepada faksi-faksi kuno itu. Kam lain dipimpin oleh penatua kedua Xia Yungeng. Mereka percaya bahwa masalah ini terlalu serius, dan Su Yi telah menyebabkan masalahnya sendiri. Dengan demikian, keluarga kekaisaran dari Great Xia harus melindungi dirinya sendiri. Itu tidak bisa tercampur di perairan keruh ini. Lalu, ada kubu ketiga. Mereka netral, hanya segelintir yang mendukung Xia Changhong, mungkin 7 atau 8. Xia Yungeng memiliki beberapa pendukung lagi, setidaknya 10. Namun, sebagian besar anggota keluarga kekaisaran memilih untuk tetap netral. Ketika dia melihat ini, Xia Linyun terbatuk dan melambai, menekan perdebatan. Hanya setelah semua orang terdiam dan memandangnya, dia berkata dengan muram, berdebat pada akhirnya tidak akan ada gunanya bagi kita. Menurut saya sebaiknya kita bertindak seperti yang disarankan penatua kedua dan memprioritaskan keselamatan keluarga kekaisaran. Kami benar-benar tidak bisa melindungi Su Yi lagi. Ekspresi Grand Elder Xia Changhong menjadi gelap, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Xia Linyuan memukulnya. Sudah diputuskan. Ketika Yang Mulia pergi, dia mempercayakan saya untuk menangani semua urusan keluarga. Saya tentu saja harus memprioritaskan keselamatan kolektif kita. Grand Elder, jika Anda tidak yakin, Anda boleh menunggu sampai Yang Mulia kembali dan mengajukan dakwaan. Dia berbicara dengan kepastian yang benar, dan ekspresinya serius. Singkatnya, saya melakukan ini karena pertimbangan untuk seluruh klan kekaisaran. Jika ini salah, saya bersedia terus salah. Saya tidak akan pernah mengubah keputusan saya. Tetua kedua Xia Yungeng langsung berseru, jika ini salah, kami bersedia berbagi beban tanggung jawab dengan tetua ketiga. Banyak orang lain menimpali untuk menyuarakan persetujuan mereka. Bagaimanapun, Su Yi hanyalah orang luar. Siapa yang rela mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri demi orang luar? Ketika dia melihat ini, Xia Changhong dan orang-orang yang berdiri bersamanya terdiam, ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Namun, mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah ini. Semuanya, kalian tidak perlu mengkhawatirkan sikap Su Yi. Dia memprovokasi bencana ini, dan terserah padanya untuk menanggung akibatnya. Bagaimana dia bisa menyalahkan kita karena tidak membantunya? Kata Xia Linyuan, wajahnya topeng ketidakpedulian. Selain itu, melawan ancaman gabungan dari 10 faksi kuno berapa lama dia akan hidup? Aula besar itu langsung sunyi. Setiap peserta mengenakan ekspresi yang berbeda. Ketika dia melihat bahwa Grand Elder tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan, Xia Linyuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Otoritas benar-benar hal yang paling menawan di dunia ini. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, besok pagi, saya akan mengirim seseorang untuk mengundang Su Yi ke Gunung Heaven Bristle untuk mengobrol. Saya pribadi akan memberitahu dia tentang sikap keluarga kekaisaran. Saya percaya bahwa jika dia pintar, dia tidak akan berani memendam kebencian atas hal itu.
Dia berhenti di sini, lalu melirik ke sudut, tempat Xia Qingyuan duduk. Dan bagaimana kamu melihat ini, Nona? Kelompok itu menoleh. Xia Qingyuan duduk di ujung ruangan, di kursi yang paling tidak mencolok. Ketika dia merasakan tatapan mereka, dia tersenyum tipis. Saya hanya seorang junior, dan pendapat saya sama sekali tidak penting. Semuanya akan seperti yang Anda katakan, tetua ketiga. Xia Lingyuan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Nona Qingyuan, Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas. Jika Yang Mulia tahu, dia pasti akan merasa sangat bersyukur. Karena kamu berencana memanggil Su Yi besok, aku akan memberitahunya, kata Xia Qingyuan. Xia Lingyuan tertawa. Qingyuan, seberapa tinggi statusmu? Anda tidak perlu terburu-buru untuk sesuatu yang begitu sepele, saya hanya akan mengirim penjaga. Xia Qingyuan menggelengkan kepalanya. Ikatan saya dengan Su Yi semakin dalam, namun dia akan segera menghadapi bencana besar. Meskipun aku tidak bisa membantunya, setidaknya aku harus muncul. Setelah jeda singkat, tertegun, Xia Lingyuan tampak bersyukur. Kamu benar-benar anak yang berbakti dan baik hati. Kalau begitu, coba bujuk Su Yi. Pastikan dia memahami posisi kita dan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Kalau tidak dia hanya akan menemukan dirinya dalam kesulitan yang bahkan kurang menguntungkan. Xia Qingyuan tertawa. Tetua ketiga, saya secara alami akan menjelaskan pilihannya, tetapi apakah dia mendengarkan saya atau tidak, itu terserah dia. Xia Lingyuan mengangguk setuju. Malam itu juga, Xia Qingyuan meninggalkan istana kekaisaran dan langsung menuju pengadilan Azure Cloud. Saat itu menjelang fajar, dan angin terasa sangat dingin. Ketika Xia Qingyuan tiba di Azure Cloud Court, Su Yi baru saja selesai berkultivasi, dan dia bersiap untuk tidur. Apa yang kamu lakukan di sini dengan terburu-buru selarut ini? Apakah sesuatu terjadi? Su Yi duduk di kursinya, terdengar berpikir. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak hal dalam pikirannya, wajahnya yang cantik dan cantik penuh dengan kekhawatiran. Saudaraku Su, aku tidak menyangka bahwa begitu banyak yang akan terjadi pada malam setelah kamu kembali dari Pulau Abadi Sumeru, kata Xia Qingyuan dengan desahan putus asa. Dia kemudian buru-buru menjelaskan apa yang terjadi di Istana Kekaisaran. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Itu hanya masalah sepele. Apa perlunya keluarga kekaisaran menjadi begitu tegang? Masalah sepele. Mata indah Xia Qingyuan melebar, dan dia berkata dengan panik. Alis kita praktis terbakar. Bagaimana Anda bisa menyebut itu masalah sepele? Su Yi tercengang. Kemudian, dia mengabaikan kekhawatirannya. Jangan panik. Cara saya melihatnya, Xia Lingyuan benar. Akulah yang membunuh orang-orang itu, dan akulah yang harus menanggung akibatnya. Itu normal bahwa keluarga kekaisaran ingin tidak ikut campur. Dia tertawa, lalu berkata dengan tenang, selain itu, saya tidak pernah, dan tidak akan pernah, mengandalkan keluarga kekaisaran untuk melindungi saya dari badai. Dia kemudian bertemu dengan tatapan prihatin wanita muda itu, dan suaranya melembut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka hanyalah sisa-sisa dari beberapa faksi berusia 30.000 tahun, saya sama sekali tidak peduli dengan mereka. Ekspresi Xia Qingyuan berkedip dengan ketidakpastian. Setelah beberapa saat, dia berbisik, tapi tetua ketiga. Wanita muda itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan Su Yi. Dia menahan Yuan Heng dan Bai Wenxing. Oh, tatapan mendalam Su Yi bergeser, dan matanya menyipit. Suasana seketika hening dan menindas. Di luar jendela, angin dingin meraung, hampir seperti menangis. First Immortal of the Sword, Chapter 589. Itu seperti yang pertama kali dikeluhkan Wang Jiu. Su Yi mungkin tampak menyendiri dari urusan duniawi, tetapi sebenarnya, harga dirinya sangat dalam. Bahkan jika langit runtuh dan bumi runtuh, bahkan jika seluruh dunia menentangnya, dia tidak akan khawatir sedikitpun. Namun, mengancam keselamatan orang-orang di sekitarnya seperti menyentuh sisik terbalik naga. Tidak masalah siapa Anda, bahkan jika kamu adalah dewa, Su Yi akan menebasmu tanpa ragu sedikitpun. Suasana yang berat dan menindas membuat rambut Xia Qingyuan berdiri tegak. Kakak Su, situasinya tidak terlalu kacau sehingga tidak ada ruang untuk membalikkan keadaan. Su Yi mengangguk. Xia Lingyuan tidak ingin terlibat. Itu, saya bisa mengerti. Tapi kenapa dia melakukan ini? Xia Qingyuan berkata dengan muram, dia memberitahu faksi kuno bahwa sebelum keluarga kekaisaran memperjelas posisinya, itu tidak akan membiarkanmu meninggalkan Nine Tripod City tanpa izin. Itu bukan, mempertahankan posisi netral, kata Su Yi. Tidak masalah jika mereka menekannya atau jika dia mengabaikan saya sepenuhnya. Dia akan membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Dia berbicara dengan santai, tetapi ketenangannya yang tampak sedingin es sudah cukup untuk membuat orang bergidik. Xia Qingyuan ragu-ragu. Kakak Su, sebenarnya ketika ayahku pergi setengah bulan yang lalu, dia meninggalkan sesuatu untuk berjaga-jaga. Namun, saya khawatir bahkan dia tidak dapat mengantisipasi bahwa tetua ketiga akan bertindak begitu cepat. Su Yi berkata sambil berpikir, apakah ayahmu pergi dengan sengaja?
Xia Qingyuan mengangguk. Dia mengatakan bahwa meskipun zaman Radiant belum benar-benar menimpa kita, dunia menunjukkan tanda-tanda pergolakan yang meningkat. Jika keluarga kekaisaran Great Xia ingin terus berlanjut, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Suyi sepertinya menebak sesuatu, dan alisnya terangkat. Mengikis racun dari tulang, Xia Qingyuan tertegun. Dia berseru, "Kakak Su, kamu sudah menebaknya. Untuk melawan dunia luar, pertama-tama seseorang harus mengamankan apa yang ada di dalam perbatasannya. Jika faksi-faksi besar ingin tetap berdiri saat dunia berubah tanpa, mereka pertama-tama harus menghilangkan kanker di dalamnya," kata Su Yi dengan santai. Dalam keadaan biasa, tumor ini tampak tidak berbahaya. Namun, saat menghadapi tekanan, mereka akan bertindak. Beberapa akan berkolusi dengan musuh dan membantu mereka dari dalam. Yang lain akan mengambil setiap kesempatan untuk merebut kekuasaan, sementara yang lain sangat tidak berdaya sehingga mereka akan melarikan diri pada tanda tekanan pertama. Su Yi berhenti di sini. Dia tidak bisa tidak meratapi, sepanjang sejarah, banyak ortodoksi puncak telah jatuh, bukan karena lawan mereka terlalu kuat, tetapi karena kanker di barisan mereka sendiri. Xia Qingyuan berkata dengan sangat setuju, "Ayahku mengatakan hal yang sama." Dia berhenti di sini, lalu melanjutkan, "Selain itu, dia berkata dengan pasti bahwa selama dia tidak ada, ketika tirai jatuh pada ekspedisi ke Pulau Abadi Sumeru, tumor ganas itu tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Namun, saya khawatir bahkan ayah saya tidak dapat mengantisipasi bahwa tetua ketiga akan terburu-buru." Dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya, Su Yi berkata, "Ayahmu pasti yakin bahwa, dengan temperamenku, aku akan membunuh beberapa monster zaman kuno di Pulau Abadi Sumeru, sehingga menyebabkan badai. Jadi dia menggunakan saya untuk menguji keluarga kekaisaran." Hati Xia Qingyuan mengepal, dan dia buru-buru berkata, "Kakak Su, tidak mungkin ayahku bermaksud seperti itu." Su Yi berkata, "Saya secara alami sangat sadar bahwa itu bukanlah niatnya. Dia hanya memanfaatkan ombak untuk membersihkan keluarga kekaisaran dari kotorannya." Xia Qingyuan langsung sedikit rileks. Dia kemudian mengeluarkan surat tersegel dan memberikannya kepada Su Yi. "Kakak Su, ayahku memberiku ini sebelum kepergiannya. Dia menginstruksikan saya untuk memberikannya kepada Anda jika kejadian ini tidak menyenangkan Anda." Su Yi membuka surat itu, dan menemukan bahwa hanya ada satu kalimat yang tertulis di dalamnya, "Keluarga Kekaisaran Xia Agung akan selamanya mendukung rekan Daois Su." Sapuannya tebal dan kuat, dan tinta menembus halaman. Alis Su Yi bergeser, dan dia menyimpan surat itu. "Ayahmu punya rencananya, tapi karena aku terseret ke dalam ini aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu sampai dia kembali untuk menyelesaikan ini." Hati Xia Qingyuan bergetar. "Kakak Su, jangan bilang kamu ingin. Bukankah Xia Linyuan mengundangku besok? Kalau begitu aku akan pergi menemuinya," kata Su Yi dengan santai. Xia Qingyuan berdiri di sana dengan bingung untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia berkedip, lalu menyeringai seperti rubah. "Kalau begitu, aku pasti akan muncul dan menonton pertunjukan besok. Kau mengantisipasi ini, bukan?" Su Yi melirik wanita muda yang licik dan cantik itu. Xia Qingyuan terkikik. "Aku memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Apa yang akan saudara Su lakukan ketika dia tahu tentang ini? Saya pikir, dengan temperamen Anda tidak mungkin bertahan dalam diam. Lalu, apakah perhatianmu sebelumnya hanya akting?" Goda Su Yi. Xia Qingyuan menggelengkan kepalanya. "Tidak, sebenarnya, satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa Anda akan salah paham tentang ayah saya. Itulah alasan saya datang ke sini malam ini." Su Yi tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hari kedua bulan lunar ke-11. Pagi-pagi sekali, hawa dingin setajam pisau. Rasa dingin yang menusuk tulang menggantung di udara. Su Yi bangun pagi, melatih teknik tinjunya, mandi, dan makan, seperti biasanya. "Aku akan pergi ke Gunung Heaven Bristle untuk berkunjung. Aku akan segera kembali," kata Su Yi. Dia kemudian menuju keluar dari pengadilan Azureklut. "Kakak Su, untuk apa kamu pergi ke sana?" Wen Xinzhao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku akan membawa kembali Yuan Heng dan Nona Bai," kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia sudah meninggalkan halaman. "Benar, siapkan beberapa makanan dan minuman untuk makan siang untuk menyambut mereka kembali." "Baiklah." Yue Xichan segera setuju. Wen Xinzhao bertanya dengan bingung, "Kakak Xichan, mengapa ada sesuatu yang tidak beres di sini?" Tatapan Yue Xichan setenang kolam yang tergenang. "Apakah menurutmu saudara Su akan menghadapi bahaya?" "Tentu saja tidak," kata Wen Xinzhao tanpa banyak berpikir. "Maka secara alami tidak perlu khawatir tentang apapun," kata Yue Xichan. Wen Xinzhao tidak bisa membantahnya. Gunung Heaven Bristle, kediaman Raja Matahari. Semuanya, saat Su Yi tiba di sini, pastikan untuk bersikap sopan. Bagaimanapun, Yang Mulia pernah sangat memikirkan bocah itu, dan kekuatannya benar-benar menantang surga. "Kita tidak bisa lalai dalam hal etiket," kata Xia Linyuan perlahan dari kursinya yang ditinggikan di tengah ruangan. Dia tampak sehat dan hangat, dengan mata cerah,
jubah bersulam naga, dan pembawaan yang anggun dan tenang. Ada 5 anggota keluarga kekaisaran terkemuka lainnya yang hadir, dan ketika mereka mendengar ini, mereka semua mengangguk. Namun, mereka tidak mengambil hati peringatan itu. Bahkan jika Sui jauh lebih menentang surga, lebih dari 10 faksi kuno telah mengincarnya. Dia tidak akan bisa melompat lebih lama lagi. Dia akan mati. Apa perlunya menyibukkan diri dengannya? Saat dia melihat ini, mata Xia Linyuan berkilat. Juga, aku mengirim seseorang untuk memberitahu utusan ortodoksi kuno, dan mereka sudah dalam perjalanan. Saat Sui tiba, aku berencana mengumumkan sikap keluarga kekaisaran kepada mereka secara langsung. Seseorang mau tidak mau bertanya, kami sudah mengumumkannya hari ini. Bagaimana kita bisa menunda masalah yang begitu penting? Kata Xia Linyuan dengan tenang. Semuanya, kamu melihatnya tadi malam. Beberapa anggota keluarga kekaisaran menentang keputusan ini. Penundaan hanya akan menimbulkan masalah. Untuk mencegahnya, lebih baik segera selesaikan. Kerumunan mengangguk. Memang, badai yang ditimbulkan Sui semakin intensif, dan semakin banyak warga Nine Tripod City yang memperhatikan. Mengingat situasinya, sebaiknya mereka menyingkirkan keluarga kekaisaran dari badai lebih cepat daripada nanti. Seseorang mengumumkan dari luar aula, tetua ketiga, Yang Mulia, Xia Qingyuan, telah tiba. Biarkan dia masuk, kata Xia Linyuan dengan santai. Tak lama kemudian, wanita muda cantik dengan gaun hijau pucat masuk. Xia Qingyuan tersenyum dan berkata, tetua ketiga, saya di sini hanya untuk menonton kegembiraan, dengan asumsi Anda tidak keberatan. Xia Linyuan tertawa. Bagaimana mungkin aku keberatan? Cari tempat dan duduklah. Xia Qingyuan mengangguk, lalu menemukan tempat duduk yang relatif jauh. Matanya yang cerah mengevaluasi anggota lain dari keluarga kekaisaran yang hadir. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah orang-orang yang disebut saudara Su sebagai tumor beracun. Tak lama, beberapa mengumumkan kedatangan utusan dari berbagai faksi kuno. Silahkan lewat sini, Xia Linyuan berkata dengan suara rendah. Tak lama, selusin orang memasuki aula. Ada pria dan wanita, dan semuanya memiliki sikap bela diri yang luar biasa. Tanpa kecuali, mereka berada di alam perwujudan spiritual. Pemimpinnya setengah baya, dia mengenakan jubah ungu dan hiasan kepala bulu, dan pedang bersarung tergantung di pinggangnya. Namanya Huan Tianhe, dan dia adalah sesepuh dari keluarga Iblis Huan. Begitu dia tiba, dia mengamati aula dan mengerutkan kening. Kakak Xia, bukankah kamu bilang Sui akan datang hari ini saat fajar? Xia Qingyuan bangkit sambil tersenyum. Rekan Taois Huan, mohon bersabar dan duduklah. Untuk sekarang, baik, kita akan menunggu sekarang. Huan Tianhe melambai dan memimpin utusan ke dalam. Semua dari mereka mengambil tempat duduk mereka. Hanya menonton ini, Xia Qingyuan merasa tidak nyaman. Bukankah kentut tua ini terlalu kurang ajar? Yang lebih menyebalkan lagi, penatua ketiga menyambut mereka dengan senyuman. Saudara Xia, kita semua memiliki pemahaman tentang sikap keluarga kekaisaran. Saya harus mengatakan, Anda telah membuat pilihan yang rasional, kata Huan Tianhe perlahan, dengan senyum tertahan di wajahnya. Saat Sui tiba, ada sesuatu yang ingin kami tanyakan padamu. Itu permintaan yang lancang, tapi kami harap Anda akan setuju. Xia Linyuan tersenyum. Tidak ada salahnya bertanya. Kami berharap untuk meminjam kekuatan formasi penghalang penindasan 9 tripod keluarga kekaisaran untuk menekan Sui. Apa? Xia Linyuan dan petinggi keluarga kekaisaran lainnya semuanya bereaksi terhadap pernyataan ini. Murid Xia Qingyuan diam-diam menyempit, dan dia sangat marah. Bajingan, Anda benar-benar mengarahkan pandangan Anda pada formasi pertahanan inti klan kami. Anda harus mati untuk ini. Huan Tianhe tersenyum tipis, lalu melanjutkan, tentu saja, kami hanya berencana untuk meminjamnya. Setelah kami berurusan dengan Sui, kami secara alami akan memberikan kompensasi yang memadai kepada keluarga kekaisaran. Ekspresi Xia Linyuan dipenuhi dengan ketidakpastian. Saudara Heng, saya hanya berjanji bahwa keluarga kekaisaran akan menjaga kenetralannya. Jika saya menyetujui permintaan Anda, apa bedanya dengan terlibat langsung? Alis Huan Tianhe berkerut. Saudara Xia, selama Anda setuju, 13 faksi yang diwakili di sini tidak akan pernah melupakan kebaikan keluarga kekaisaran. Ini hanya dapat menguntungkan keluarga Xia, dan tidak akan merugikan Anda dengan cara apapun. Namun, jika kamu menolak, kamu akan sangat mengecewakan kami. Saya harap Anda mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Kata-katanya mengandung sedikit ancaman tersirat. Utusan dari faksi lain semua memandang Xia Linyuan. Menghadapi tekanan tak terlihat ini, ekspresi Xia Linyuan berubah berulang kali, dan dia terdiam. Tidak jauh, Xia Qingyuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada mereka yang tidak memiliki tulang punggung. Saat Anda menunjukkan kelemahan, mereka akan mulai menuntut lebih banyak lagi. Mereka akan menginjak-injak Anda. First Immortal of the Sword, Chapter 590. Keluarga Iblis Huan, Istana Netherworld Deathbringer, Gunung Tianjidao, Sekte Matahari Terbakar. Ada total 13 faksi kuno.
Pilih salah satu dari mereka secara acak, dan fondasi serta kekuatan mereka yang terakumulasi tidak kalah sedikit pun dengan keluarga kekaisaran Gritsia. Sekarang, semua bekerja sama untuk menekan Xia Linyuan. Ekspresinya berubah sedikit tidak sedap dipandang. Tentu saja, jika keluarga kekaisaran ingin menghindari ini, kami tentu saja tidak akan keberatan. Huan Tianhe tidak mendorong terlalu keras. Sebaliknya, dia tertawa. Bagaimana dengan ini? Kita masing-masing akan mengambil langkah mundur. Sebentar lagi, ketika Su Yi tiba, jika dia cukup berani dan tak kenal takut untuk melawan kita di sini, Anda dapat menggunakan formasi penghalang penekan 9 tripod untuk menekannya. Bagaimana, Saudara Xia? Xia Linyuan langsung menghela nafas lega. Semuanya, yakinlah, Gunung Heaven Bristle adalah wilayah keluarga kekaisaran. Jika Su Yi berani bertingkah di sini, tentu saja kami tidak akan melepaskannya. Huan Tianhe dan kawan-kawan tidak bisa menahan tawa. Xia Linyuan berpikir sejenak, lalu berkata, semuanya, jika setelah Su Yi tiba di sini, dia berperilaku baik dan mengikuti aturan, keluarga kekaisaran tidak akan bertindak melawannya. Tatapan Huan Tianhe menyenangkan. Kita hanya harus menunggu dan melihat apakah dia bisa tetap tenang atau tidak. Xia Linyuan sempat tertegun, tapi dia segera mengerti. Ketika Su Yi tiba, Huan Tianhe dan yang lainnya pasti akan memprovokasi dan memusuhi Su Yi, melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya menyerang di sini. Tapi pada akhirnya, Xia Linyuan tidak mengatakan apapun. Xia Qingyuan menyaksikan dengan dingin dari samping, menerima semua ini. Dalam hati, dia sangat tidak senang. 13 utusan dari faksi kuno berusaha keras di wilayah keluarganya. Bagaimana mungkin dia menemukan kesenangan itu? Bagian yang paling membuat frustrasi adalah bahwa penatua ketiga Xia Linyuan ternyata benar-benar penurut. Perilakunya membuat malu seluruh keluarga kekaisaran. Waktu berlalu, seorang wanita cantik yang bangga dengan mantel bulu biru sepertinya kehabisan kesabaran. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, mengapa Su Yi belum datang? Huan Tianhe dan yang lainnya melihat ke arah Xia Linyuan, yang berpikir sejenak, lalu berkata, jangan panik, semuanya. Su Yi pasti akan muncul. Dia cukup percaya diri. Dia masih menahan Yuan Heng dan Bai Wenxing. Bagaimana mungkin Su Yi berani tinggal di rumah? Suara seorang penjaga bergema dari luar aula. Melaporkan Su Yi telah tiba. Suara mendesing. Semua mata menatap keluar pintu masuk. Mereka menyaksikan seorang pria muda berbaju biru masuk ke ruangan, tenang dan terpisah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Ini tidak lain adalah Su Yi. Semangat Xia Qingyuan melonjak. Dia akhirnya di sini. Mata Huan Tianhe dan yang lainnya berkilat, sedikit rasa dingin di ekspresi mereka. Masuk, kata Xia Linyuan dengan dingin dari kursi tengahnya yang ditinggikan. Dia agung dan bermartabat. Su Yi meletakkan tangannya di belakang, berjalan ke aula, dan mengamati kerumunan sebelum mengarahkan pandangannya pada Xia Linyuan. Kamu Xia Linyuan. Dia baru saja tiba, dan dia tidak begitu peduli dengan salam sebelum memanggil Xia Linyuan langsung dengan namanya. Sikap santai ini tampak sangat mendominasi bagi semua orang yang hadir. Kamu tidak punya sopan santun. Seorang tetua berjubah kuning mendengus dingin. Dia adalah anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran, dan dia menganggap buruk perilaku Su Yi. Su Yi mengabaikannya dan mengarahkan tatapan tenangnya pada Xia Linyuan. Alis Xia Linyuan sedikit berkerut, tapi kemudian, dia tersenyum. Itu benar, akulah yang memanggilmu ke sini hari ini. Silakan duduk, teman kecilku. Dia memberi penekanan ekstra pada kata, teman kecil, dia menampilkan aura senior yang tinggi. Su Yi berdiri tegak di tengah aula besar. Dia tidak bergerak, biarkan mereka pergi. Suasana seketika menjadi lebih berat. Siapa yang bisa melewatkan betapa pantang menyerahnya sikap Su Yi? Dia tidak menghiraukan kata-kata Xia Linyuan sama sekali. Dia bertindak bagaimanapun dia senang. Ini membuat Huan Tianhe dan yang lainnya lengah. Ini adalah Gunung Heaven Bristle, wilayah keluarga kekaisaran. Mengapa Pang ini berani bertindak begitu berani bahkan di sini? Bukankah dia khawatir tentang beratnya konsekuensi yang akan dia hadapi ketika dia kehilangan perlindungan keluarga kekaisaran? Berbeda dengan yang lain, hati Xia Qingyuan dipenuhi dengan kegembiraan. Beginilah seharusnya seorang pria yang kuat berperilaku. Xia Linyuan mengerutkan kening lebih dalam dari sebelumnya, dan dia sangat tidak senang. Ekspresinya membeku, dan dia berkata, teman kecil, apakah kamu berbicara tentang Yuan Heng dan Bai Wenxing? Yakinlah, mereka berdua baik-baik saja. Dengan status saya meremehkan untuk mempersulit mereka. Dia berhenti, lalu melanjutkan, setelah kita selesai mendiskusikan bisnis kita, secara alami saya akan membiarkan mereka pergi. Ekspresi Su Yi tetap tenang seperti sebelumnya. Saya sangat menyadari apa bisnis yang Anda maksud. Santai, ini masalahku, dan aku akan menanganinya sendiri. Xia Linyuan tertegun. Huan Tianhe dan yang lainnya juga tercengang. Orang ini sudah menebak bahwa keluarga kekaisaran akan meninggalkannya. Apakah dia memutuskan untuk menyerah begitu saja pada dirinya sendiri? Kamu akan menanganinya sendiri. Hah, anak kecil yang kurang ajar. Menurut Anda,
berapa lama Anda akan bertahan tanpa perlindungan keluarga kekaisaran? Kata wanita bermantel bulu biru sambil tertawa mengejek. Utusan lain dari faksi kuno tertawa bersamanya. Kelopak mata Xia Qingyuan berkedut. Dia menyadari bahwa utusan sedang mencoba menyalakan api dan memprovokasi Su Yi. Mereka mencoba mendorongnya untuk menyerang. Ketika hal ini terpikir olehnya, dia tidak bisa tidak mengirimkan, saudara Su, 13 orang tua ini berasal dari faksi kuno. Mereka mengolok-olok Anda dengan harapan Anda akan kehilangan kendali dan menyerang di sini. Kemudian, tetua ketiga dapat menggunakan formasi penindasan 9 kaki 3 untuk menghancurkanmu. Bahkan setelah mendengar ini, Su Yi tetap tenang. Dia memandang Huan Tianhe dan yang lainnya, lalu berkata, saya harap Anda masih bisa tertawa sebentar. Untuk beberapa alasan, tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh membuat para utusan bergidik, dan ejekan mereka mereda. Huan Tianhe tertawa dingin, Su Yi, apa maksudmu dengan itu? Jangan bilang kamu berani menyerang di sini, di Gunung Heaven Bristle. Su Yi, aku mendesakmu untuk tetap tenang. Jangan lakukan apapun dengan gegabah, kata Xia Linyuan perlahan dari lokasi pusatnya yang tinggi. Jangan lupa, ini adalah Gunung Heaven Bristle, wilayah keluarga kekaisaran. Saya sudah berjanji bahwa keluarga kekaisaran tidak akan terlibat dalam hal ini. Tetapi jika Anda berani bertindak, saya hanya harus mengingkari janji itu. Apakah kamu pikir aku datang ke sini hanya untuk mendengarkan kalian berbicara omong kosong? Su Yi tidak bisa menahan tawa. Kelopak mata Xia Linyuan berkedut. Bagaimana apanya, keluarga kekaisaran ingin mempertahankan kenetralannya. Baik, saya tidak keberatan. Tapi Anda seharusnya tidak menahan orang-orang saya. Tatapan Su Yi tenang dan jauh, dan suaranya datar. Aku datang ke sini hari ini untuk mendapatkan penjelasan darimu, Xia Linyuan. Xia Linyuan membeku. Dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Apa anak ini sudah gila? Anggota berpengaruh lainnya dari keluarga kekaisaran juga terperangah. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi akan menjadi sangat sombong. Huan Tianhe dan yang lainnya menganggapnya agak tidak masuk akal. Apa yang terjadi di sini? Bahkan sebelum kami mencoba menghasutnya, Su Yi sudah maju dan mulai melawan keluarga kekaisaran. Hahaha, hahaha, menarik. Sungguh menarik. Saya hampir tidak berani percaya ada orang yang begitu bodoh untuk datang mencari untuk menyelesaikan skor dengan kami di kandang sendiri. Ini apa bedanya dengan membuang nyawamu? Seorang tetua yang pendek dan montok tidak bisa menahan tawa. Formasi penghalang penindasan 9 tripod keluarga kekaisaran dapat membunuh kultivator spirit Dao manapun dalam hitungan menit. Mengingat keadaannya, bahkan faksi kuno itu tidak akan berani berperilaku terlalu lancang di sini di Gunung Heaven Bristle. Tapi lihat Su Yi, ini dia, mati-matian untuk membuang nyawanya. Ekspresi Xia Qingyuan aneh. Dia tertawa pada dirinya sendiri, bajingan tua ini berani menyerang wilayah keluarga kekaisaran, jadi mengapa mereka tidak berani menghadapi Su Yi secara langsung? Sederhana saja, mereka takut. Pencapaian gemilang Su Yi di Pulau Abadi Sumeru sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati setiap kultivator manifestasi spiritual di sekitarnya. Bagaimana mungkin mereka berani menghadapinya secara langsung? Mengapa mereka berani bertindak tanpa rasa takut sekarang, dan mengapa mereka tertawa terbahak-bahak? Itu karena bahkan di sini, di Gunung Heaven Bristle, mereka dapat mengandalkan faksi di belakang mereka untuk menekan tetua ketiga agar menggunakan formasi penghalang penekan 9 tripod melawan Su Yi. Ini terlalu lucu. Untungnya, di seluruh klan kekaisaran, hanya beberapa orang terpilih yang tahu bahwa kami menerima metode untuk memperbaiki formasi dari Su Yi. Kalau tidak, saya bertanya-tanya apakah para idiot yang tidak dapat ditebus ini masih bisa tertawa seperti itu. Xia Qingyuan dalam hati gembira. Teman muda Su, apakah kamu yakin tidak membiarkan amarahmu mengalahkan rasionalitasmu? Xia Linyuan tidak bisa menahan tawa. Atau lebih tepatnya, apakah Anda membenci keluarga kekaisaran atas keputusannya untuk tidak memberi Anda perlindungan lebih lanjut? Apakah itu sebabnya kamu mengatakan sesuatu yang sangat konyol? Suasana riuh, dengan suasana pesta pora. Tidak ada keraguan bahwa semua orang melihat perilaku Su Yi sebelumnya sebagai lelucon. Namun, Su Yi tidak tertawa. Dia merasa kebisingan itu menjengkelkan. Dentang, pedang dewa abstrus muncul di tangannya dan mengeluarkan dengungan rendah dan jelas. Tawa itu tiba-tiba terhenti. Semua orang tercengang. Bocah ini jangan bilang dia benar-benar berencana untuk menyerang. Kamu bocah, kamu tidak membiarkan amarahmu mengacaukan kepalamu. Sepertinya saya Anda muak dengan hidup, kata seorang tetua berambut perak sambil mengusap janggutnya. Ini adalah Mouya, anggota senior dari Sekte Matahari Terbakar. Saat dia berbicara, dia memandang Xia Linyuan dan mencoba menekan. Rekan Taois Xia, mengapa menahan diri terhadap seseorang yang begitu gila dan bejat? Mata Xia Linyuan berkilat, dan dia menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Mo, tolong, jangan marah. Ini hanyalah pertengkaran verbal, dan kami sudah sepakat untuk tidak terlibat. Kami secara alami tidak akan kembali pada kata-kata kami.
Bahkan sebelum kata-katanya selesai bergema di seluruh ruangan, Sui mengangkat pedangnya dan menebas Mouya. Suara mendesing. Garis pedang Qi membentuk bayangan sekilas dan halus. Itu sangat cepat, sepertinya benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang lengah. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa Sui akan sangat kasar untuk menyerang secara langsung, tanpa menunjukkan tanda-tanda niatnya sama sekali. Mouya duduk tegak di belakang meja kecil. Pada saat dia menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat baginya untuk mengelak. Namun, bagaimanapun, dia telah mengalami banyak pertempuran, dan dia memiliki banyak pengalaman. Dia tidak panik menghadapi bahaya. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meludah. Ledakan, sebuah tripod roh giok putih melayang di hadapannya, lalu membesar hingga tingginya 30 kaki. 9 jenis diagram misterius melayang di sekelilingnya, di samping rune yang berkedip. 9 diagram tiba-tiba berubah menjadi naga banjir biru yang hidup, yang melingkari tubuhnya, melemparkan kepalanya ke belakang, dan meraung. Auranya menakutkan di luar batas. Tripod 9 Istana Azure Flood Dragon. Ini adalah harta karun roh natal Mouya, dan dia memeliharanya di dalam tubuhnya selama hampir 300 tahun. Itu bisa menyerang dan bertahan, dan dalam pertempuran, naga banjir biru yang dimanifestasikan dari 9 diagramnya bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari setiap pembudidaya dari alam yang sama. Namun, ketika pedang Qi Sui turun, menyembur, naga banjir biru dibunuh begitu muncul. Itu meledak menjadi rune dan tersebar ke udara. Segera setelah itu, sesuatu berderak. Di bawah tatapan keheranan penonton, tripod Azure Flood Dragon Nine Palace setinggi 30 kaki terbelah seolah terbuat dari tahu. Itu telah dipotong menjadi 2. Mouya menatap Sui dengan bingung. Kenapa aku? Kamu terlalu banyak bicara, kata Sui dengan santai. Sudut bibir Mouya berkedut, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat itulah garis yang mengejutkan, lurus sempurna, berdarah turun, mulai dari kepalanya. Segera setelah itu, tubuhnya terbelah di garis tengah, dan kedua bagiannya jatuh ke lantai. Darah panas mengalir dari mayatnya yang terbelah, membentuk genangan merah yang mengembang. Pemandangan yang mengejutkan. First Immortal of the Sword, Chapter 591. Satu tebasan membunuh naga banjir biru, membelah kuali harta karun, dan membunuh Mouya. Apa yang dia lakukan ketika seekor semut berani berbicara omong kosong dan memprovokasi dia? Dia membunuhnya. Tontonan berdarah ini mengguncang semua orang yang hadir. Mata mereka melebar menanggapi kematian Mouya, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Bahkan si King Yuan tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Sui akan menyerang secara langsung. Ini adalah ahli alam perwujudan spiritual dari generasi yang lebih tua, namun Sui telah menghancurkannya dengan mudah seolah-olah dia adalah seekor semut. Kenapa kamu tidak tertawa lagi? Sui mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Dia memegang pedang dewa abstrus yang hitam dan halus. Itu bersinar dengan kilau yang mengesankan. Aula besar gempar. Semua orang, dari Xia Linyuan dan petinggi keluarga kekaisaran hingga Huan Tianhe dan utusan lainnya, langsung berdiri. Alarm dan kemarahan tertulis di seluruh wajah mereka. Rekan Taois Xia, bocah itu berani melakukan pembunuhan di Gunung Heaven Bristle. Kenapa kamu belum ikut campur? Teriak Huan Tianhe. Saat dia berbicara, utusan lain dari faksi kuno langsung waspada. Mereka mengedarkan basis kultivasi mereka, mengeluarkan harta mereka, dan mempersiapkan diri untuk berperang. Mereka bersiap untuk menghadapi musuh yang perkasa. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak berniat bentrok dengan Su Yi secara langsung. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan prestise faksi yang mendukung mereka untuk menekan Xia Linyuan agar menggunakan formasi penghalang penekan 9 tripod melawan Su Yi. Dia sangat berani, teriak seorang tetua berjubah kuning. Anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran ini sangat marah, serangan sombong Su Yi telah memprovokasi dia. Bising, mata Su Yi berkilat seperti kilat dingin. Dia mengayunkan pedang dewa abstrus di udara dan menyerang sekali lagi. Suara mendesing, garis pedang Qi setinggi 3 kaki melintas di udara dan membelah sesepuh berjubah kuning. Itu sangat tajam dan kuat, seolah tidak ada yang bisa menghalangi momentumnya. Ini adalah membelah pegunungan dan laut. Elder berjubah kuning itu sudah benar-benar waspada, tapi serangan ini masih membuat bulu kuduknya berdiri, dia merasakan ancaman yang berpotensi mematikan. Dia mengelak tanpa ragu sedikit pun. Menyembur, darah segar berceceran. Meskipun tetua berjubah kuning mengelak, tebasan itu menyapu lengan kanannya, memotongnya. Dia menjerit kesakitan, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh. Pemandangan itu membuat para penonton merinding. Mereka sudah lama mengetahui bahwa meskipun Su Yi berada di alam bintang berkumpul, kekuatannya menantang surga. Mereka tahu bahwa dia pernah sendirian menyapu aliansi alam manifestasi spiritual 9 monster dari zaman kuno. Alasan mereka begitu tak kenal takut bahkan di hadapan Su Yi hanyalah karena mereka memiliki kepercayaan pada formasi penghalang penindasan 9 tripod.
Namun, cara situasi berkembang tetap mengejutkan mereka. Suyi tampaknya sama sekali tidak peduli dengan ancaman mereka. Dia baru saja menyerang tanpa peringatan apapun. Saat itulah mereka akhirnya mengerti secara mendalam betapa kuatnya Suyi. Dia mungkin terlihat tenang dan sederhana, namun dia baru saja membunuh Mouya dalam satu gerakan bersahaja. Kemudian, dalam satu tebasan, dia memotong lengan tetua berjubah kuning itu. Anda bajingan, Mount Heaven Bristle bukanlah tempat bagi anak kecil kurang ajar sepertimu untuk bertindak seenaknya. Raung Xia Linyuan, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya saat dia mengeluarkan cakram formasi emas dan mengedarkannya. Ledakan, keseluruhan gunung Heaven Bristle yang luas dan megah berguncang. Fluktuasi energi kuno yang tak terbatas dari formasi muncul di seluruh gunung, seolah-olah terbangun dari dormansi. Rune melengkung di udara, mengguncang langit. Mengapa formasi penghalang penindasan 9 tripod aktif? Astaga, jangan bilang seseorang menerobos masuk ke gunung Heaven Bristle. Di seluruh gunung, banyak orang terkejut. Mereka semua meletakkan tugas mereka. Grand Elder Xia Changhong dari keluarga kekaisaran segera bereaksi. Dia berteriak, cepat, ke tanah Raja Matahari. Dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia segera mengambil tindakan. Sementara itu, para petinggi yang tersebar di seluruh gunung mengambil tindakan. Mereka semua bergegas ke perkebunan Raja Matahari. Mereka semua sangat menyadari bahwa Kaisar telah mempercayakan cakram formasi-formasi penghalang 9 tripod kepada tetua ketiga Xia Linyuan. Jadi, semua yang terjadi sekarang harus melibatkan dia. Saat ini, cahaya berkabut beredar di sekitar kediaman Solar King. Kekuatan formasi meledak dan tumpang tindih seperti air banjir, menciptakan pancaran gelombang yang tak tertandingi. Di dalam aula besar, Huan Tianhe dan utusan lainnya menghela napas lega. Sungguh formasi yang kuat, itu sesuai dengan reputasinya sebagai mantan formasi pembunuhan terkuat ketiga di benua itu. Bahkan sekarang, rusak parah, cukup kuat untuk membunuh pembudidaya spirit Dao dengan mudah. Huan Tianhe menghela nafas pada dirinya sendiri. Tanpa formasi untuk melindungi mereka, bagaimana mungkin berbagai faksi kuno gagal menduduki Nine Tripod City sekarang? Cepat, bunuh bajingan kecil itu, teriak sesepuh berjubah kuning yang lengannya telah dipotong. Ekspresinya penuh racun, cahaya menyilaukan dari formasi melonjak di sekitar Suyi, mengancam untuk menyelimutinya sepenuhnya. Suyi, sebagai perwakilan dari keluarga kekaisaran, aku tidak ingin mencampuri urusanmu. Namun, saya tidak akan pernah menduga bahwa Anda akan berulang kali memprovokasi saya atau merajalela seperti ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas perilaku burukku. Xia Linyuan mengendalikan cakram formasi, ekspresinya dingin, kejam, dan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk cakram itu. Ledakan, kekuatan formasi bergemuruh dan melonjak seperti gelombang pasang, berubah menjadi aliran listrik yang tak terhitung jumlahnya, yang menyelimuti Suyi. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka semua tampak tercengang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, jika mereka menderita serangan seperti itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Namun, senyum mengejek menarik bibir Suyi. Dia tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Orang tua bodoh ini sebenarnya menggunakan formasi penghalang 9 tripod untuk melawanku. Apa bedanya dengan mencari kematian mereka sendiri? Mengembun, lengan baju Suyi mengepul di sekelilingnya, dan cahaya biru berkabut beredar di sekitar jari-jarinya. Tiba-tiba, cahaya menguraikan diagram yang rumit dan mendalam, yang perlahan-lahan beredar di sekelilingnya. Petir mengamuk yang dimanifestasikan dari formasi, beberapa saat sebelumnya, memenuhi udara. Sekarang, itu seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, semuanya mengalir tak terkendali ke dalam diagram yang mengelilingi Suyi. Segera setelah itu, diagram itu meledak dengan cahaya yang memancar, dan auranya melonjak. Murid Xia Linyuan mengerut. Apa ini? Huan Tianhe dan yang lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah, dan mata mereka membelalak. Bocah ini benar-benar dapat menetralisir kekuatan formasi penghalang penekan 9 kaki 3. Tekan dia, suara Xia Linyuan bergema seperti guntur musim semi. Ledakan, kekuatan formasi penghalang penekan 9 tripod berubah secara dramatis. Itu menyala dengan cahaya keemasan yang begitu terang, menyengat mata, lalu berubah menjadi satu tripod emas, yang menyapu ke arah Suyi. Keagungannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, Suyi hanya berbisik, formasi ini baru saja memulihkan sebagian vitalitasnya. Jika saya membiarkan Anda melakukan sesuka Anda pasti akan merusaknya. Suaranya baru saja terdengar ketika dia melesat ke depan, mengambil 9 langkah ke udara. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan yang sederhana namun misterius di udara. Mantra pengontrol formasi amplifikasi hebat. Diagram formasi yang telah dipadatkan Suyi kemudian melayang di udara. Saat Suyi menyelesaikan diagramnya, itu menyala dan membentuk tangan emas setinggi 100 kaki, memenuhi wilayah udara aula. Gemuruh, ledakan, bunga api tersebar seperti hujan, dan cahaya spiritual berkabut menari-nari seperti orang gila.
Di bawah tatapan keheranan para penonton, tangan raksasa itu dengan kuat menggenggam tripod emas yang menahan Su Yi, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, tripod pecah berkeping-keping, menjadi pecahan kekuatan formasi yang bergejolak. Tangan emas melahap mereka, tidak meninggalkan apapun. Ini, Huan Tianhe dan yang lainnya tercengang. Mata mereka melebar, dan rahang mereka menggantung kendur. Itu adalah formasi penghalang penekan 9 tripod. Formasi yang mampu membunuh pembudidaya spirit Dao dengan mudah. Namun sekarang, hanya pemuda Gathering Stars Realm yang dengan mudah menetralisirnya. Melihat ini, Xia Linyuan benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia hanya bisa berteriak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa mengendalikan kekuatan formasi penghalang penekan 9 kaki 3? Mengontrol formasi penghalang penindasan 9 tripod. Huan Tianhe dan yang lainnya sudah terbelalak dan kaget, tetapi ketika mereka mendengar ini, pikiran mereka menjadi kosong. Ini adalah formasi pertahanan inti dari keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin orang luar bisa mengendalikannya? Hanya hati Xia Qingyuan yang dipenuhi dengan kesedihan saat melihat ini. Ketika ayah pertama kali mengetahui bahwa saudara Su dapat memperbaiki formasi, bukankah dia juga terkejut? Wanita muda itu memandang Su Yi. Sosoknya yang tinggi dan kurus berdiri di udara, mempesona untuk dilihat. Apa bedanya dia dengan yang abadi dari atas? Menangkap, Su Yi mengulurkan jarinya dan mengetuk. Tangan emas raksasa yang tak dapat dipahami, mengesankan, itu langsung meledak dan tersebar menjadi hujan cahaya. Pada saat yang sama, kekuatan formasi yang menutupi aula, serta bagian gunung lainnya, surut seperti air saat air surut. Segera, semua kembali ke keheningan sebelumnya. Aula telah menjadi puing-puing, dan orang-orang di dalamnya, masing-masing tampak seperti tersambar petir. Mata mereka membelalak tak percaya, mereka cukup menjadi tontonan tersendiri. Penghalang 9 tripod suppression ditekan, begitu saja. Apakah kamu memiliki sesuatu yang tersisa? Su Yi memandang Xia Linyuan dan bertanya dengan tenang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil, teriak Xia Linyuan, mengaktifkan cakram formasi dengan hiruk pikuk. Namun, yang memalukan, tidak peduli bagaimana dia berusaha untuk membimbingnya, formasi penghalang 9 tripod tidak bereaksi sedikit pun. Ketika mereka melihat ini, anggota keluarga kekaisaran lainnya dan berbagai utusan merasakan hati mereka tenggelam dan tubuh mereka kaku. Sebelumnya, karena formasi penghalang penekanan 9 kaki 3, mereka berani bersaing dengan Su Yi dan memperlakukannya sebagai mangsa yang tak berdaya. Namun sekarang, Su Yi dengan mudah menekan pilar dukungan terbesar mereka. Tentu saja mereka kehilangan keberanian. Bagaimana tidak, Su Yi? Ini Gunung Heaven Bristle. Jika kamu melanjutkan, kamu akan membuat musuh dari seluruh Great Xia. Raung seorang anggota keluarga kekaisaran. Su Yi tidak terlalu memandangnya. Dia hanya mengayunkan pedangnya, menyembur. Kepala pembicara terpisah dari badannya, dia telah dipenggal di ludah. Bahkan di alam istana asal, Su Yi membunuh Huo Tiandu, ahli alam manifestasi spiritual generasi tua dengan mudah. Saat memasuki alam bintang pengumpulan, dia cukup kuat untuk sendirian menekan aliansi Huan Shaoyou dan 8 monster manifestasi spiritual lainnya di zaman kuno. Sekarang, dia sudah berada di tahap pertengahan Gathering Stars Realm, dan dia telah sepenuhnya menguasai 3 mantra Dao yang tiada taranya. Bahkan pedang Dewa Abstrus telah ditempa ulang, dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengingat keadaannya, para pembudidaya manifestasi spiritual generasi tua ini sudah lama tidak lagi menarik perhatian Su Yi. Membunuh mereka tidak berbeda dengan menyembelih anjing dan monyet. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Hanya dengan membuat tempat ini mengalirkan sungai darah, barulah aku bisa melampiaskan amarahku. Suara Su Yi tenang, dan bahkan tidak ada sedikit pun riak emosi dalam pandangannya yang jauh. Namun, ketegasannya membuat semua orang yang hadir kehilangan ketenangannya. Su Yi, kami di sini sebagai utusan. Saat bangsa berperang, mereka tidak saling membunuh pembawa pesan. Jika kamu membunuh kami, faksi di belakang kami akan melawanmu sampai akhir. Seorang pria berjubah Konfusianisme berteriak dengan kasar. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Suara mendesing. Ada kilatan cahaya pedang. Pria berjubah Konfusian bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum sesuatu menusuk tenggorokannya. Tubuhnya meledak, menyemburkan darah ke seluruh lantai. Bahkan di hadapan kematianmu yang akan segera terjadi, kamu berani berbicara begitu mencolok. Kamu benar-benar menjijikkan, kata Su Yi dengan lembut. Kelompok itu merasa seolah-olah mereka telah terjun ke dalam jurang es, atau seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. First Immortal of the Sword, Chapter 592. Bau darah meresap ke aula besar. Itu adalah pemandangan kehancuran total. Tapi siapa yang akan puas dengan duduk dan menunggu mati? Berlari. Huan Tianhe dan yang lainnya tidak berani berlama-lama. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Formasi penghalang penindasan 9 tripod tidak dapat menekan Su Yi, dan dia sama sekali tidak takut dan tidak terkendali. Bukan hanya karena dia tidak menganggap serius utusan dari faksi kuno.
Ini adalah wilayah keluarga kekaisaran, namun dia memulai pembantaian. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin utusan itu berani bertahan? Kamu sangat galak dan sombong ketika kamu sampai di sini, tapi sekarang, kamu sama paniknya seperti anjing yang dicambuk. Jika saya membiarkan Anda pergi, bukankah itu akan merusak kredibilitas saya? Kata suara yang tenang dan datar. Segera setelah itu, dengungan pedang terdengar. Itu seperti dentuman guntur, atau dewa yang menabuh genderang kuno. Di bawah tatapan keheranan Xia Qingyuan, seberkas ki pedang jernih bercahaya demi satu menyapu udara seperti busur ilahi yang mempesona. Ketajaman mereka yang membakar menyengat mata. Setiap garis pedang ki memancarkan udara yang menindas dan kuat. Saat dia mengayunkan senjatanya, dia seperti makhluk abadi yang melakukan tarian pedang, menyinari dunia manusia. Pemandangan itu membuat Xia Qingyuan terguncang dan bingung. Kegentingan, tungku merah transparan, seperti kaca, pecah berkeping-keping. Penggunanya, seorang wanita dengan mantel bulu biru, diselimuti sungai ki pedang yang tak terbatas. Dalam satu nafas waktu, itu mengurangi seluruh tubuhnya menjadi daging cincang halus. Bang! Seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap dikirim terbang. Pedang yang dia pertahankan dengan pedang hancur, sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin seorang kultivator Gathering Stars Realm begitu kuat, gumamnya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya tiba-tiba meredup. Meskipun ia berhasil memblokir serangan Su Yi, dampaknya menghancurkan hatinya dan menghancurkan jiwanya. Dia meninggal di tempat. Sementara itu, saat satu tebasan demi tebasan turun, utusan dari faksi kuno jatuh dengan cepat bahkan sebelum mereka bisa keluar dari aula besar. Beberapa melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka seperti belalang yang mencoba memblokir kereta, pedang ki mencabik-cabik mereka, tubuh mereka tidak memberikan perlawanan lebih dari kertas. Beberapa menggunakan gerakan pembunuh pamungkas mereka untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup, tetapi di hadapan ki pedang Su Yi yang sombong, mereka tidak dapat melarikan diri dari pemusnahan total. Kematian Huan Tianhe adalah yang paling kejam dari semuanya. Pedang ki menembus tengkoraknya dan turun ke tubuhnya, menusuknya seperti manisan Houghton dan memakukannya ke lantai. Di saat-saat terakhirnya, matanya melebar. Anggota terkemuka keluarga Huan ini tampak sangat terperangah bahkan dalam kematian. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi itu terjadi secara bersamaan. Dalam waktu yang dibutuhkan Su Yi untuk menjentikkan jarinya, lebih dari 10 utusan alam manifestasi spiritual dari faksi kuno tewas di tempat mereka berdiri. Pemandangan berdarah ini membuat Xia Qingyuan bingung dan terpaku di tempat. Hati dan pikirannya bergetar. Su Yi, kamu benar-benar sangat kuat sampai benar-benar tidak masuk akal. Ini, lebih jauh lagi, Xia Linyuan dan anggota terkemuka lainnya dari keluarga kekaisaran yang hadir ketakutan. Wajah mereka pucat pasi. Hanya dalam satu serangan, dia membantai seluruh kelompok pembudidaya manifestasi spiritual. Seberapa mendominasi itu, dan seberapa menakutkan, kenapa kamu tidak tertawa sekarang? Kata Su Yi dengan tenang. Kulit Xia Linyuan dan yang lainnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengampuni siapapun yang berhasil tertawa, kata Su Yi dengan santai. Siapa yang bisa melewatkan bahwa Su Yi sengaja mempermalukan mereka? Tiba-tiba, sesepuh berjubah kuning yang lengannya dipotong Su Yi sebelumnya berkata dengan suara gemetar, setelah semua keributan itu, kenapa tidak ada yang datang membantu kita? Ini adalah kediaman Raja Matahari, dan terletak di Gunung Heaven Rizal. Setelah gangguan yang begitu besar, secara logis, anggota terkemuka lainnya dari klan kekaisaran seharusnya menyadarinya dan segera bergegas membantu mereka. Anehnya, bahkan sekarang, tidak ada satu orang pun yang datang untuk memperkuat mereka. Hati Xia Lianyun dan yang lainnya tenggelam saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Xia Qingyuan tiba-tiba menyela, tetua ketiga, kalian para tumor kanker tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Tatapan wanita muda itu dingin, dan dia terang-terangan menghina mereka. Qingyuan, nak, apa maksudmu dengan itu? Mengamuk Xia Linyuan. Sederhananya, keluarga kekaisaran dari Great Xia tidak membutuhkan pengecut tak berdaya sepertimu, kata Xia Qingyuan dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Kami memilih untuk mempertahankan kenetralan kami dalam hal Su Yi, dan kami melakukannya karena pertimbangan kesejahteraan keluarga kekaisaran. Apa salah kami? Seorang pria parubaya berjubah perak berkata dengan marah. Selain itu, sekarang Su Yi membunuh Huan Tianhe dan yang lainnya, bagaimana mungkin berbagai faksi kuno melepaskannya? Menyembur, pedang ki melintas di udara, membunuh pria parubaya berjubah perak tempatnya berdiri. Su Yi berkata dengan tenang, kamu memenjarakan teman-temanku. Anda menyebutnya, mempertahankan netralitas. Menyaksikan ini hanya menambah kepanikan Xia Linyuan dan yang lainnya. Ketika tidak ada yang datang membantu mereka bahkan setelah sekian lama, mereka merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai anggota terkemuka dari klan kekaisaran, masa selalu membuat mereka kagum. Kapan mereka pernah mengalami kemunduran seperti ini? Su Yi, bagaimana kalau kita akhiri ini di sini? Xia Linyuan berkata dengan serius.
Sama sekali tidak ada dendam di antara kami. Saya menahan Yuan Heng dan Bai Wenxing, tapi itu sepenuhnya karena tekanan eksternal. Faksi kuno membuatku tidak punya pilihan lain. Siapapun akan tidak berdaya di posisi saya. Sedikit ejekan menarik bibir Su Yi. Kamu dipaksa untuk menahan teman-temanku. Lalu bagaimana ketika Anda mencoba menggunakan formasi penghalang penekan 9 tripod untuk melawan saya? Bagaimana Anda menjelaskannya? Xia Linyuan langsung kehilangan kata-kata. Seorang tetua berjubah hitam berkata dengan marah, bagaimana mungkin kami hanya mundur dan melihatmu melakukan pembunuhan di wilayah kami? Menyembur. Sebelum kata-katanya selesai bergema di seluruh aula, dia dipenggal di tempat, dan kepalanya berguling di lantai. Xia Linyuan dan yang lainnya sekarang sangat panik hingga mereka diambang kehancuran. Su Yi memusatkan pandangannya pada Xia Linyuan dan berkata, kamu tidak setia, tidak bodoh. Kecuali saya salah menebak, Anda menerima keuntungan dari faksi kuno itu jauh sebelum Anda memilih untuk menahan teman saya. Rambut Xia Linyuan dipenuhi amarah. Jangan pernah berpikir untuk memfitnah saya. Fitnah. Su Yi tertawa, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya dari jauh. Xia Linyuan menjadi kaku, Su Yi mencekik lehernya, seolah-olah dia adalah seekor ayam. Dia mendapati dirinya ditarik ke arah Su Yi, tak berdaya untuk melawan. Apakah kamu benar-benar akan membunuh kita semua? Matanya praktis keluar dari rongganya. Jangan panik, aku akan mengekstrak jiwamu sekarang, kata Su Yi dengan santai. Setelah saya menggunakan metode rahasia untuk mencarinya, kami akan memastikan apakah saya memfitnah Anda atau tidak. Ekspresi Xia Linyuan berubah secara dramatis, dan dia meronta-ronta. Kamu bisa membunuh seorang prajurit, tapi kamu tidak bisa mempermalukannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Darah dan ki melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia memancarkan fluktuasi energi destruktif. Jika kamu ingin bunuh diri, kamu perlu persetujuanku terlebih dahulu, kata Su Yi, matanya penuh dengan penghinaan. Dia mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Xia Linyuan. Gedebuk, Xia Linyuan langsung tersentak seolah-olah mengalami kejang, menyebarkan energi destruktif yang dia kumpulkan. Kamu, Xia Linyuan tampak putus asa. Saat itulah perasaan ilahi yang menakutkan memaksa masuk ke lautan kesadarannya. Semuanya menjadi gelap, dan kesadaran meninggalkannya. Tak lama kemudian, Su Yi menarik indera ilahinya dan membuang Xia Linyuan yang tidak sadarkan diri. Kakak Su, bagaimana hasilnya? Xia Qingyuan hanya bisa bertanya. Seperti yang aku duga, orang tua tak bertulang itu hidup dari prestise keluarga kekaisaran, sambil diam-diam berkolusi dengan orang luar, kata Su Yi dengan kehidupan yang kering. Dia mengeluarkan slip giok, mengukirnya, dan menyerahkannya ke Xia Qingyuan. Ini beberapa kenangan dan adegan yang saya ekstrak dari jiwanya. Ambil. Dia kemudian memandang Xia Linyuan dan dua anggota keluarga kekaisaran yang tersisa dan berbisik, semuanya, ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah waktunya untuk berada di jalan Anda. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Su Yi menyerang sekali lagi. Di luar tanah Raja Surya, anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran telah berkumpul, dan suasananya terasa berat. Saat itu masih subuh, dan sinar matahari musim dingin yang putih pucat tidak bisa membubarkan hawa dingin yang tajam di udara. Sepertinya tirai telah jatuh pada pembantaian ini, bisik Wang Jiu, tatapan aneh di matanya. Jika Yang Mulia Qingyuan tidak memberitahu saya tidak akan menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dipasang oleh Yang Mulia selama ini, kata Sui Tianqi dengan sedih. Xia Changhong dan para petinggi yang dia pimpin di sini semuanya memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka. Baru tadi malam mereka mengetahui cerita orang dalam dari Xia Qingyuan. Sekarang, dalam hati mereka bersukacita, tetapi secara bersamaan mereka merasa dirugikan. Itu bukan simpati untuk yang jatuh, tetapi mereka tidak pernah membayangkan sesama klan mereka begitu tidak kompeten. Wang Jiu, bagaimana Su Yi bisa mengendalikan formasi penghalang 9 tripod? Xia Changhong hanya bisa bertanya. Wang Jiu tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, jadi dia berkata, karena, Su Yi yang memberi kami metode yang kami gunakan untuk memperbaiki formasi. Para petinggi keluarga kekaisaran semuanya tercengang. Pengungkapan ini sangat mengejutkan mereka. Tidak heran Yang Mulia sangat menghargai Su Yi, gumam Xia Changhong. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. Dia keluar. Seseorang tiba-tiba berbisik. Semua orang secara naluriah melihat ke kejauhan. Di sana, di dekat gerbang kediaman Raja Surya, mereka melihat seorang pemuda berbaju biru, tangannya di belakang punggung. Dia melenggang keluar seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Di bawah sinar matahari, sosoknya yang tinggi dan kurus bersinar dengan cahaya redup. Dia tampak seperti makhluk abadi yang jatuh di antara manusia, transenden dan terpisah. Xia Qingyuan yang cantik menemaninya dengan gaun hijaunya. Ketika keduanya muncul, daerah itu menjadi sunyi senyap. Wang Jiu, di mana Yuan Heng dan Nona Bai? Tanya Xia Qingyuan. Wang Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, keduanya sedang menunggu di kaki gunung Heaven Risel. Ketika Su Yi melihat ini, dia berkata, kalau begitu aku akan pergi.
Kemudian, dia langsung pergi, mengabaikan semua orang yang hadir sepenuhnya. Saya akan melihat rekan Daois Su pergi, kata Xia Qingyuan. Namun, Wang Jiu menghentikannya. Yang mulia, izinkan pelayan tua ini mengawal Sui. Tolong, tetap di sini dan beritahu Grand Elder semua yang terjadi. Dengan itu, Wang Jiu mengejar Sui. Ketika Xia Qingyuan melihat ini, dia hanya bisa menyerah. Penatua Xia Changhong tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ayo, mari kita melihat-lihat tanah Raja Surya. Qingyuan, ikutlah dengan kami, lalu jelaskan situasinya. Baiklah, katanya dengan tegas. Prosesi akbar dilanjutkan ke kediaman. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya, para anggota terkemuka dari keluarga kekaisaran tersentak. Pembantaian itu mengejutkan mereka. Hari kedua bulan lunar ke-11. Sehari setelah ekspedisi ke Pulau Abadi Sumeru berakhir, Sui berkelana ke Gunung Heaven Rizal sendirian, dengan pedang di tangan, dan membunuh utusan dari 13 faksi kuno. Saat dia melakukannya, dia mengeksekusi Raja Surya, Xia Linyuan, dan banyak pakar terkemuka lainnya dari keluarga kekaisaran Xia Agung. Setelah selesai, dia hanya menepis pakaiannya dan pergi. Begitu berita itu menyebar, itu membuat Nine Tripod City menjadi gempar, lalu mengguncang seluruh bangsa. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.